Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris. Nama saya Muhammad Raif. Nama saya Nathanael Stephen Lauranto. Oke, ikuti keseruannya guys. Halo guys, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah satu perusahaan ayam Yang mirip dengan Shinlin. yang mirip dengan Shinlin. Yaitu Sweet and Chick. penasaran dengan keberikatannya? Silakan saksikan setelah ini. Cekidot. Bagaimana Bapak menemukan passion dan motivasi dalam bisnis Bapak ini? Mungkin yang pertama buat diri sendiri ya, yang pasti untuk pendapatan yang baik. Kalau untuk ke pegawai, supaya pegawai itu dapat penghidupan yang lebih layak lah, UMK dan lain-lainnya. Kalau untuk yang masyarakat atau customer itu untuk makanan yang bergizi, udah dimakan lah sambil jalan juga bisa, jangan harus makanan berat seperti itu. Berikutnya kok, kalau menurut Koko nih bagaimana melihat peluang dalam pasar untuk menghasilkan suatu ide gimana? Pada dasarnya kan saya jualan ayam, tapi strategi marketing saya itu diferensiasi. Kalau ayam goreng kan harusnya sama nasi ya, tapi saya mau mengemas gimana cara makanan itu nggak harus dengan nasi. Kita bisa makan sambil jalan seperti itu. Dia bisa sambil nongkrong, sambil jalan, bisa sambil minum lah, intinya seperti itu. Nah, ayam goreng saya buat pertama boneless, kedua packagingnya yang mudah dibawa seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara Koko itu untuk melakukan analisis kelayakan dari si produk ayam ini tuh? Caranya bagaimana gitu supaya layak produk ini? Yang pasti kita ada R&D ya, di mana R&D itu kita coba trial sendiri pertamanya masih lingkungan sekitar, jadi di pegawai, terus kita coba trial tester sama di depan toko, kita ngadain tester ini gimana nih, enak atau enggak, rasanya bisa diterima atau enggak, harganya kalau misalnya harga sekian itu masuk atau tidak, seperti Kalau boleh tahu kok, jenis model bisnis yang Koko gunain ini apa ya? jenis model bisnis itu kita pertamanya bukanya di mall-mall, jadi di depan pusat keramaian, misalnya di depan market atau food court, jadi langsung B2C, bisnis to customer, seperti itu jualannya. Jadi konsepnya masih sederhana, dimana kayak outlet kecil ya, cuma 2x2 lah, seperti itu. Tapi sekarang saya ke arah stand alone, jadi yang ada tempat makannya, ada tempat duduknya, kayak ruko ya, seperti itu. Nah kok berikutnya tuh, kalau menurut Koko pesaing Koko dalam melakukan bisnis itu siapa, sama cara strategi Koko biar nggak kalah saing sama pesaing Koko gitu? Kalau untuk pesaing yang sama ya kurang lebihnya itu kayak KFC, McD, itu kan mereka makanan berat untuk segmennya. Tapi kalau saya ke arah snack makanan ringan, itu seperti Shinlin, kayak makanan-makanan yang ringan seperti itu. Terus untuk membedakannya, saya lebih membedakannya ke, kalau Shinlin kan kita tahu ya itu import ya, import dan franchise dari luar, otomatis harganya itu 40.000 ke atas lah, itu harganya orang atas. Nah, saya mencoba mengambil menengah bawah dengan main di segmen harga, main di segmen komposisi daging misalnya. Kalau Shinlin pakai 100 gram, saya pakai setengahnya, seperti itu. Dan rasanya mungkin disesuaikan dengan masyarakat sekitar ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau untuk perusahaan atau produknya itu apakah ada hak patennya kok? Kalau hak paten sendiri kita udah pakai, baru satu sih Haki, baru pengajuan di kelas 35 atau berapa, ntar saya kasih datanya ya. Saya juga mengajukan untuk keduanya, untuk Haki juga 43 atau berapa, itu untuk outlet. Jadi awalnya untuk namanya, sekarang untuk outletnya, jadi biar namanya kita tuh nggak ditiru sama orang lain, seperti itu. Tapi kalau dari produk kita sih enggak ya.
Soalnya untuk komposisi apa ya namanya ya, produknya itu kita nggak disebarluaskan sih. Jadi internal. Koh, kalau boleh tahu, bagaimana pandangan Kokoh tentang pentingnya memiliki paten? Paten. Ya, hak paten. Ya, penting banget sih, dimana kan kita udah dari 2016 pakai nama Cik-Cik ini, kan ada aja ya yang kayak tuh, aduh nama Cik-Cik rame, terus mereka coba nembak-nembak karena kita nggak punya haki, jadi kita mau somasi atau melakukan tindakan hukum itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita ada itu, kita cuma ngomong infoin aja nih, Pak, maaf ini kita udah ada hakinya, kalau Bapak nggak merubah atau itu kita somasi ya, atau dilanjutkan ke proses selanjutnya seperti itu. Dan mereka langsung otomatis ganti produk atau namanya seperti itu. Untuk pertanyaan terakhirnya, menurut Koko nih, bisnis Koko di masa depan akan seperti apa? Apakah ada perkembangan atau gimana? Sepintas ya, kalau analisa sederhananya, untuk kebutuhan ayam makanan dasar yang sering dikonsumsi lebih besar daripada daging sapi ataupun ikan. Seharusnya peningkatan permintaan pasti naik. Nah, dan daging ayam itu lebih mudah diterima sama customer daripada untuk daging sapi ataupun daging ikan seperti itu. Jadi optimis sih, peningkatan permintaan penjualan itu pasti ada. Nah, itu dibuktikan juga dengan analisa pendapatan dari 2016 sampai 2024 itu jauh-jauh lebih meningkat sih seperti itu.